Hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agenda kita di setiap bulannya, yang mana insyaallah dengan agenda ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat, semua niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan dimudahkan oleh Allah, rezeki dilancarkan oleh Allah, penyakit diangkat oleh Allah, dosa diampunkan oleh Allah, umur dipanjangkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita di bulan yang lalu, yang mana di bulan yang lalu kita sudah habis selesai mengkaji daripada 20 gambaran, di mana di dalam 20 gambaran ini yang menikahkan si perempuan itu hakim ya. Sekarang kita beranjak di dalam permasalahan yang penting juga. Di dalam nikah, khususnya dalam mazhab Syafi'i, itu diperlukan wali ya. Wali itu diperlukan, harus adanya wali. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau Hanafi di dalam pernikahan tidak perlu adanya wali ya. Mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi itu di dalam pernikahan tidak perlu adanya wali. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu harus ada wali. Ya, harus ada wali. Setiap mazhab benar dengan pendapatnya masing-masing. Ya, dan dengan cara istinbat mereka sendiri, baik itu dari hadis ataupun dari ayat Al-Qur'an ataupun dari ijma' atau qiyasnya mereka. Kan tetapi kita mazhab Syafi'i di dalam pernikahan itu perlu adanya wali. Kemudian juga kita di dalam pernikahan yang diperlukan juga asyahidan, harus ada atau hadirnya dua saksi ya. Sama seperti wali itu harus ada syarat-syaratnya, harus ada ketentuan-ketentuannya ya, sehingga ketika dia menjadi wali sah hukumnya, pernikahannya dianggap sah. Begitupun juga dua saksi dua saksi dalam pernikahan itu juga mempunyai syarat-syarat ya. Nah, ini yang akan kita bahas ya, yang akan kita bahas di dalam asyahidani fin nikah, dua saksi di dalam pernikahan. Ini dalam mazhab Syafi'i harus ada wali, harus ada dua saksi harus juga adanya az-zaujan, dua orang yang menikah, laki atau perempuan itu. Berbeda dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki di dalam pernikahan mereka enggak butuh saksi, mereka enggak mensyaratkan saksi mazhab Maliki. Mazhab Maliki mereka tidak mensyaratkan saksi, tapi di dalam mazhab Maliki itu wajib diiklankan, harus diumumkan walaupun enggak ada saksi tapi harus diumumkan. Jadi setelah dia menikah diumumkan di bahwasannya fulan bin fulan menikah dengan fulanah binti fulan harus seperti itu dalam mazhab Maliki. Nah, tapi kalau kita enggak, wajib adanya dua saksi maka di sini kita akan membahas dan kalau waktunya masih panjang juga kita bahas di dalam bab-bab yang lain Nah, ini disebutkan di sini baca dulu, baca asyahidani fin nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyahidani fin nikahi yushtaratu fi kulli wahidin minhuma al-bulugh wal aqlu wal hurriyatu wal adalatu wal muru'atu wa kaunuhu sami'an basiran natiqan fahiman lughatal muta'aqidaini allati waqa'a biha aqdun nikahi wa kaunuhu mutayaqqidun ay ghairu muwaffalin wa an la yata'ayyana bil walayati fa in ta'ayyana bil walayati ka an wakkala al abu awil akhu al munfaridu syakhsan
akhara fil ijabi wa hadara huwa ay al-waliyu ma'a akhara liyakuna syahidaini lam yasihha fa ini jitama'at fihi syurutus syahadati walau ikhtalla fi syahidaini aw fi ahadihima syartun min syurutis syahadati lam yasihha an-nikahu wa yasihhu an-nikahu bi syahadati bainai zawjaini wa aduwaihima wa bin masturi al-adalati wa huma al-ma'rufati biha zahiran bi an lam yuqraf lahuma mufassiqun. Tamam. Asyahidani fin nikah, dua saksi di dalam pernikahan. Yusyaratu, disyaratkan, fi kulli wahidin minhuma, di dalam setiap wahidin, salah satu, minhuma, dari dua saksi ini. Kalau di sini kan di kitab kita disebutkan al-bulugh langsung, tapi ada syarat juga yang tidak disebutkan di sini, yaitu pertama kali yang disyaratkan untuk seorang saksi itu harus Islam dulu. Ya, al-Islam. Seorang saksi nikah, kedua saksi nikah itu dia harus Islam. Ya, harus Islam. Sama seperti wali. Wali itu harus Islam juga. Ya, tidak sah seorang wali yang Islam menikahkan orang yang kafir, begitupun kebalikannya. Ya. Maka syarat pertama bagi dua saksi nikah itu, syarat yang pertama itu mereka harus Islam. Islam secara yakin. Ya, Islam secara yakin. Enggak boleh sekiranya kita itu ngiranya udah dia ini Islam. Atau tampaknya Islam, enggak. Harus yakin. Karena untuk memastikan keislaman seseorang enggak sulit. Ya. Kita ini mau memastikan keislaman seseorang itu enggak sulit. Makanya kita harus yakin bahwasannya orang ini Islam. Berbeda nanti kita pelajari nanti, berbeda dengan kefasikan seseorang. Nah, kefasikan seseorang ini agak sulit kita untuk menilai. Makanya kalau secara zohir kelihatan dia ini nggak fasik, udah cukup. Walaupun dalam-dalamnya kita nggak tahu. Kita cuma tahu dia ini bukan minum khamar, bukan. Dia ini bukan penzina, bukan. Dia ini bukan ahli maksiat, bukan. Secara zohir aja. Tapi kita juga nggak pernah lihat dia. Nggak pernah dengar, tapi kita juga nggak pernah tahu apakah betul, nggak yakin betul apakah dia ini secara batinnya betul-betul dia orang yang nggak fasik atau enggak. Tapi secara zahir kita nggak pernah dengar, secara zahir kita cuma nggak pernah dengar dia ini minum khamar, nggak pernah dengar dia ini zina, nggak pernah dengar dia ini maksiat, udah cukup, nggak apa-apa. Itu untuk orang yang fasik. Tapi kalau Islam nggak boleh, harus betul-betul yakin kita. Jadi kedua saksi ini harus kita betul-betul yakin bahwasannya mereka ini adalah Islam. Itu yang pertama. Kemudian disebutkan di sini, yusyaratu fi kulli wahidin minhuma al-bulugh. Dan disyaratkan juga di dalam dua saksi itu dia harus baligh, baligh. Karena kalau misalnya dia anak kecil dia tidak bisa menjadi saksi, karena belum pantas dia untuk dijadikan saksi, sama seperti wali. Wali itu syaratnya juga harus baligh. Begitupun juga dua saksi dia harus baligh, enggak boleh anak kecil. Maka fala yakunu asyahidaini saghiran. Maka dua saksi itu enggak boleh anak kecil, dia harus baligh. Itu syarat yang kedua. Kemudian wal aql, syaratnya juga yang ketiga harus berakal dia. Harus berakal. Artinya jika dia menjadi saksi, dia bukan orang yang gila. Kalau dia orang gila, tidak boleh menjadi saksi. Maka dia harus apa? Aql. Harus berakal. Li'annal majnun laisa ahlan lisyahadah. Karena majnun itu tidak bisa untuk menjadi saksi. Wali juga kayak gitu, sama. Wali juga dia harus agil, nggak boleh wali gila. Kita udah belajar di kemarin. Wali itu nggak boleh gila. Kalau walinya gila nggak boleh. Sama seperti hukum gila, seperti orang bisu. Bisu.
Ya, sama, kecuali nanti ada ketentuan-ketentuannya. Udah kita pelajari kemarin, ya. Udah kita pelajari. Yang bisu itu bagaimana? Kalau dia isyarat dia itu bisa dipahami oleh semua orang, kebanyakan orang paham, baik yang pintar atau enggak, nah itu hukumnya bagaimana? Ya, atau enggak bisa dipahami orang, hukumnya bagaimana? Itu semua udah kita pelajari. Ya. Kemudian wal hurriyah. Kemudian syarat yang keempat daripada kedua saksi itu dia harus hurriyah, dia harus merdeka. Ya, harus merdeka. Nah, hurriyah ini sama seperti Islam, harus jelas. Harus jelas, harus yakin betul bahwasannya dia ini merdeka. Nggak ada istilahnya 50-50. Ini merdeka atau budak ya, ini enggak. Jadi orangnya harus merdeka. Enak kita kalau sekarang ini nggak ada perbudakan, artinya kita udah yakin pasti. Kalau sekarang ini kita udah bisa yakin. Artinya nggak ada istilahnya budak lagi di zaman sekarang ini, nggak ada istilahnya budak. Berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan masih ada sistem perbudakan. Perbudakan itu beda seperti pembantu. Kalau pembantu setiap hari datang ke rumah kerja kita bayar. Kalau budak ini enggak. Kalau budak ini kita beli, nggak ada istilahnya bayar-bayaran, nggak ada. Bahkan kalau budak kita punya duit, kita ambil duitnya halal. Halal. Seperti barang, bukan seperti orang budak ini. Maka di dalam budak itu ada hukum-hukumnya sendiri. Di dalam dia menikah itu ada hukum sendiri. Budak, bagaimana cara budak menikah? Bagaimana cara budak misalnya menceraikan juga ada hukumnya. Bagaimana cara budak ta'addud? Itu hukumnya berbeda semua. Bahkan di dalam untuk nikah berjumlah pun orang merdeka sama orang budak itu beda. Beda. Tamam. Al-bulu orang pertama dari apa? Baligh. Kemudian Islam, kemudian berakal, kemudian al-hurriyah, merdeka. Kemudian yang keempat al-adalah. Yang keempat dia harus apa? Al-adalah. Al-adalah di sini itu dikatakan di sini malakatun fin nafsi tamna min ightirafid dzunubil kaba'ir wa saghairil khissah. Ada kemampuan di dalam diri dia yang bisa tamna min ightirafid dzunub, yang mencegah dia untuk melakukan dosa-dosa yang besar. Itu disebut dengan al-adalah. Malakatun fin nafsi tamna'u min ightirafid dzunub al-kaba'ir. Anda tulis saja. Wa saghairil khis min ightirafid dzunub al-kaba'ir wa saghairil hissah. Ini namanya al-adalah. Dia mempunyai kemampuan atau suatu keunggulan di dalam diri dia itu, yang mana dengan kemampuan keunggulan dia itu bisa mencegah dia untuk apa? Untuk tidak melakukan dosa-dosa yang besar ataupun dosa-dosa yang kecil. Artinya ketika seseorang dia bisa menahan dirinya untuk tidak bermaksiat, itu dia mempunyai kemampuan yang lebih di antara orang yang masih bermaksiat. Karena ketika orang itu bisa mencegah dia untuk tidak bermaksiat, salah satu nilai yang dia dapat apa? Dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu malakah, suatu kelebihan. Tidak semua orang bisa menahan nafsunya. Tidak semua orang bisa menjinakkan nafsunya, karena menjinakkan nafsu ini sesuatu perkara yang lumayan sulit. Makanya dibutuhkan takwa. Kenapa kita harus bertakwa? Agar kita punya syahwat, kita punya nafsu, kita punya keinginan-keinginan itu bisa ditundukkan oleh takwa. Dan itu harus. Kalau kita pengen menjadi orang yang mendapatkan ridha Allah, salah satu kuncinya itu kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takwa ini malakah? Fin nafs. Dia bisa mencegah dirinya dengan
Malaka. Taqwa itu kalau di dalam kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali, taqwa itu adalah sesuatu yang tekad yang kuat, yang mana dengan tekad yang kuat itu bisa menjadi penghalang dia untuk tidak melakukan dosa-dosa yang sebelumnya ataupun dosa-dosa yang lain. Tekad yang kuat. Dengan tekad yang kuat itu akan menjadi penghalang. Nah, itu disebut dengan al-adalah. Maka salah satu daripada syaratnya kedua saksi ini, dia harus adalah. Adalah artinya apa? Adalah artinya orang yang tidak melakukan dosa besar atau tidak melakukan dosa kecil yang terus menerus. Sehingga dia tidak dikategorikan orang yang fasik, karena muktamad mazhab kita fasik tidak bisa menjadi saksi, tidak bisa menjadi wali. Yang dimaksud dengan fasik itu hukumnya yang sekarang ini. Ketika dia jadi saksi misalnya, fasik gak dia? Kalau misalnya dia dulunya fasik, dia dulunya syaribul khamr, dia dulunya orang yang suka zina, tapi dia udah taubat. Di saat itu dia udah taubat, udah jadi orang yang benar. Dia udah jadi orang yang adil insyaallah. Bukan tergolong orang yang fasik. Maka dilihat dari mana? Dilihat dari saat dia menjadi saksi atau saat dia menjadi wali. Seperti itu. Kecuali kalau misalnya di tempat kita ini mayoritasnya orangnya fasik. Kalau mayoritasnya fasik, kita udah nyari orang yang soleh, nyari orang yang benar-benar, gak dapat sama sekali sudah. Semuanya fasik. Mau walinya fasik, mau dua saksinya semuanya fasik. Jadi bagaimana? Ya sudah, ente pilih yang paling kecil fasiknya. Yang paling kecil fasiknya, yang paling minim maksiatnya. Itu pilih yang itu. Kayak gitu. Maka di sini dibilang di catatan kakinya, fala tuqbalu syahadatul fasik illa idza ammal fisik walam yujad al muttasifu bil adalati fi ma duna masafatil qasri. Enggak diterima sama sekali secara umum, enggak diterima syahadahnya atau kesaksiannya orang yang fasik, kecuali kalau fasik tersebut udah al-bilad, udah menyeluruh. Di semua tempat, di semua kalangan itu semuanya udah fasik. Maka fa indaha tajudu syahadah minal fasik walakin yura'il amthal fal amthal. Maka bagaimana? Boleh kalau udah nyeluruh kayak gitu, boleh-boleh saja. Tapi kita harus memerhatikan yang paling dikit, yang paling sedikit. Seperti dicontohkan di sini, fasyaribul khamri mathalan ahwanu min qati'is shalah. Misalnya ada orang minum khamar sama ada orang yang ninggalin sholat. Dua-duanya fasik gak? Fasik. Orang minum khamar fasik. Minad dzunub al-kabair, itu daripada dosa yang besar. Orang yang qati'us shalah, enggak melakukan sholat, fasik gak? Fasik. Anda mau tanya sama ente sekarang. Fasikan mana? Orang yang minum khamar atau orang yang mutusin sholat? Mutusin sholat. Masih mending orang minum khamar daripada orang enggak sholat. Maka fasyaribul khamri ahwan. Orang yang minum khamar itu ahwan, lebih rendah. Fasiknya itu lebih rendah daripada orang yang mutusin sholat. Nah, jadi kayak gitu, dilihat seperti itu. Dilihat seperti itu. Kan di sini dibilang amma masturul adalati fatasihu syahadatu. Maka adapun masturul adalah itu orang yang secara batinnya dia tidak tampak, kita tidak tahu dia ini adalah atau bukan. Dia ini orang yang tidak melakukan dosa besar atau tidak melakukan dosa kecil, kita nggak tahu. Maka dilihat. Kalau dia jadi saksi, kemudian setelah jadi saksi dia kelihatan dia ini orang fasik, nggak sah nikahnya. Tapi kalau setelah dia jadi saksi, kelihatan dia ini orang yang benar-benar adil, nikahnya sah. Seperti itu. Paham tuh sampai sini? Tamam. Di sini nggak disebutin juga tuh.
Di sini nggak disebutin juga, ada syarat yang nggak disebutin di sini. Salah satunya apa? Saksi juga dia harus apa? Az-zukurah, dia harus laki-laki. Ya, saksi dia harus laki-laki. Artinya perempuan nggak sah jadi saksi. Di sini nggak disebut. Ya, jadi yang menjadi saksi salah satunya apa? Az-zukurah, dia harus laki-laki. Ya, kemudian wal muru'ah. Nah, yang menjadi saksi itu pun juga harus muru'ah. Muru'ah itu apa? Disebutkan di sini. Takhalluqus syakhsi bi khuluqi amsalihi. Takhalluk. Ini berakhlak atau berapa namanya? Beretikanya seseorang dilihat daripada bagaimana cara orang-orang sekitarnya itu mereka beradab. Cara pakaian, cara jalan, cara makan, cara duduk atau bagaimana. Nah, itu dilihat dari situ. Bi khuluqi amsalih. Kayak misalnya orang nuntut ilmu, pakaiannya kayak gimana? Orang nuntut ilmu nggak pakai celana di berbagai tempat kan kayak gitu. Tapi dilihat bukan semuanya, dilihat dari tempatnya. Misalnya ada satu tempat thalibul ilm pakai sarung. Orang nuntut ilmu dia pakai koko. Orang nuntut ilmu rambutnya rapi, nggak gondrong misalnya, atau nggak dicet-cet warna biru, warna hijau, warna merah, kayak ayam-ayam jantan tuh enggak. Nah, kalau misalnya ada orang nuntut ilmu, dia warnai rambutnya, nah itu berarti dia tidak berakhlak seperti akhlaknya thalibul ilm. Nah, seperti itu. Dilihatnya dari situ. Nah, muru'ah ini termasuk menjadi syaratnya saksi. Jadi ketika kita mau milih saksi, kita lihat sesuai gak dengan apa yang memang di sini akhlaknya seperti ini, pakaiannya seperti itu, kayak gitu. Orang misalnya walaupun misalnya kita di kampung, tapi cara pakaiannya harus misalnya beradab. Nggak ada istilahnya orang pakai celana di atas lutut. Misal kalau pakai celana di atas lutut itu bukan adab lagi, itu masuknya haram sudah ya, itu aurat masalahnya. Di apa namanya? Misalnya kalau pakai celana panjang, bukan celana yang setengah tiang atau apa misalnya, atau kalau keluar pakai baju itu yang rapi, bukan pakai baju yang tangan kutung atau yang lainnya. Nah, itu bisa dinilai dari situ juga. Dinilai juga bisa dari situ. Nah, itu berlaku ke semua kalangan. Ini berlaku kepada semua kalangan. Ustadznya misalnya ustadz kalau di Bangka ini kayak gimana sih cara pakaiannya, cara ini, nah itu dilihat. Itu dilihat. Makanya ente berbeda-beda. Ente ngelihat ulama Azhar, pakaiannya seperti itu. Ente ngelihat ulama Hadramut, pakaiannya beda lagi. Ente ngelihat ulama Mekah, pakaiannya beda lagi. Ente ngelihat ulama Indonesia, pakaiannya biasa lagi. Ente ngelihat kiai-kiai, nanti pakaiannya beda juga. Nah, itu termasuk daripada muru'ah. Muru'ah. Nah, itu maksudnya kepada muru'ah. Wa kaunuhu sami'an basiran, dan juga orang yang apa namanya menjadi saksi, dia harus sami, dia harus mendengar. Gimana kalau dia nggak bisa dengar, dia nggak bakal tahu apa yang diomongin si wali, apa yang diomongin si siapa namanya, si mempelai laki-laki. Dia harus mendengar. Basiran, dia harus melihat. Dia harus melihat. Jadi ketika dia ditanya siapa yang nikah, dia tahu ini yang nikahnya. Kayak gitu. Fahiman lughatal muta'aqidain allati waqa'a biha aqdun nikah. Dia harus paham bahasa kedua orang yang akad ini, wali dan mempelai laki-laki. Di tempat akad itu dia harus paham. Baik orang yang akad pakai bahasa Indonesia, atau dia pakai bahasa Arab, atau dia pakai bahasa lain, yang penting dia yang menjadi saksi, dia harus paham bahasa dua orang yang lagi berakad ini. Dia harus paham bahasa ijabnya, dia harus paham bahasa qabulnya. Seperti itu. Wa kaunuhu mutayaqqidzan ay ghaira mughaffalin. Dan dia juga harus mutayaqqidz. Mutayaqqidz itu sadar, atau dia artinya bukan orang yang lalai, misalnya tiduran, atau orang yang misalnya apa namanya
lihat sana sini, sibuknya ke situ, bukan fokus kepada akad itu. Dia harus mutayaqqid, dia harus mutayaqqid. Ai ghairu mughaffal, bukan orang yang lalai, bukan. Wa alla yata'ayyan lil wilayah. Nah, dan seorang saksi juga itu harus seseorang yang la yata'ayyan, tidak ditentukan, atau seseorang yang tidak ditakyin untuk menjadi wali. Misal contoh nih, Pak Haji Hamzah punya anak perempuan. Seharusnya yang mengakati anak perempuan itu siapa? Haji Hamzah. Karena Pak Haji Hamzah bapak anak perempuannya, dia harus menjadi saksi. Sama Pak Haji Hamzah diwakilkan sama anak. Jadi anak yang nikahin. Nah kemudian Pak Haji Hamzah nggak boleh dia jadi saksi. Nggak boleh. Kenapa dia nggak boleh jadi saksi? Karena dia orang yang ditentukan untuk menjadi wali. Hadir boleh. Masa nggak boleh hadir nikahan anaknya? Boleh. Tapi nggak boleh jadi saksi. Seperti itu. Misal satu lagi saudara, misalnya Ustaz Fadul Razi, adik perempuannya mau nikah. Ustaz Fadul Razi, abahnya udah nggak ada kan? Abah udah nggak ada kan? Masih hidup? Oh ibu yang nggak ada. Oh panjang umur bapaknya, insyaallah. Nah misalnya taruhlah setelah umur yang panjang Abah Ustaz Fadul Razi nggak ada, tinggal Ustaz Fadul sendiri, dia wajib jadi saksi. Ustaz Fadul diwakilkan sama anak. Saudara yang lain nggak ada kecuali Ustaz Fadul Razi sendiri. Ustaz Fadul Razi nyerahin ke anak. Ustaz Fadul Razi mau jadi saksi nggak boleh. Nggak boleh. Ya, hadir boleh, tapi jadi saksi nggak boleh. Kenapa? Karena baik Pak Haji Hamzah atau Ustaz Fadul Razi itu ya ta'ayyan lil wilayah. Ditentukan untuk menjadi wali. Seperti itu. Maka di sini disebutin contohnya nih. Fa in ta'ayyana lil wilayah, maka apabila ta'ayyan dia ditentukan untuk menjadi wali tadi, kan wakkalal abu awil ahu al munfaridu syahsan ahos, seperti ada seorang ayah atau seorang saudara yang sendiri dia mewakilkan untuk menikahi anaknya ataupun saudarinya ke seseorang yang lain. Fil ijab, di dalam ijab. Wa hadara huwa ay al waliyyu ma'a akhara liyakuna syahidain. Maka wali itu hadir bersertaan dengan yang lainnya atau satu lagi orang yang menjadi saksi, kemudian wali dan orang yang satu ini menjadi saksi. Itu tidak boleh. Lam yasih. Tidak boleh. Wa ini jama'at fihi syurutus syahadah, walaupun terkumpul di dalamnya syarat-syarat saksi. Misalnya Pak Haji Hamzah ada semua, balik, Islam, berakal, laki-laki, kemudian adil, muru'ahnya dijaga, bukan orang yang fasik, misalnya ada semua syaratnya, tetap nggak boleh jadi saksi. Syarat alasannya satu. Karena Pak Haji Hamzah atau Ustaz Fadul Razi ya ta'ayyan lil wilayah. Seharusnya antum ini jadi wali. Tapi kewalian antum wakilkan ke orang lain. Maka antum nggak boleh jadi saksi, tapi antum boleh hadir. Seperti itu. Walau ikhtalla fi syahidaini aw fi ahadihima syartun min syuruti syahadah lam yasihhan nikah. Walau ikhtalla, kalau misalnya ikhtalla kosong di dalam dua saksi ini atau di dalam salah satunya saja. Apa yang kosong? Syartun min syuruti syahadah, syarat daripada syarat-syaratnya saksi. Lam yasihhan nikah. Nikahnya tidak sah. Misal Pak Haji Hamzah sama Ustaz Fadul Razi jadi saksi nikah. Pak Haji Hamzah syarat-syaratnya ada semua. Ada semua. Ada. Di Ustaz Fadul Razi nggak ada. Misalnya Ustaz Fadul Razi belum balik. Misalnya Ustaz Fadul Razi belum balik. Tetap nggak sah. Artinya apa? Berarti syarat di dalam dua saksi ini dua-duanya harus sesuai dengan syarat-syaratnya. Nggak boleh hanya satu saja. Tapi dua-duanya harus sesuai dengan syarat. Nah, jadi saksi itu syaratnya seperti ini. Nah, nggak ada syarat saksi untuk nikah itu nggak ada. Jadi sulek boleh intinya. Jadi saksi boleh. Nggak ada istilahnya syarat saksi itu harus nikah nggak ada. Jadi yang belum nikah boleh nggak jadi saksi? Boleh. Yang belum nikah boleh jadi saksi. Tamam. Wa yasihun nikahu bi syahadati ibnai az-zawjain, dan sah nikah
dengan kesaksian dua anak mempelai. Nah, misal duda sama janda kawin. Duda sama janda kawin. Yang duda punya anak, janda juga punya anak, sama-sama laki. Sesuai dengan syarat-syaratnya. Kedua anak ini pengen jadi saksi, boleh? Boleh. Kedua anak ini boleh jadi saksi, boleh. Wa aduwaihima, misalnya mempelai laki punya musuh, mempelai perempuan juga punya musuh. Nah, musuh mereka berdua ini jadi saksi dua-duanya, boleh tak? Boleh. Yang penting apa? Yang penting syarat-syarat jadi saksi terpenuhi. Wa bi masturil adalah. Masturil adalah orang yang mastur. Mastur itu tadi apa namanya? Tiasi apa namanya, ketutup. Mastur itu artinya apa? Tidak tampak lah dia ini adil atau tidak. Dia ini orang yang terhindar dari maksiat atau tidak. Wa huma al ma'rufan biha zahiran bi allam yu'raf lahuma mufassiq. Artinya apa? Masturul adalah itu adalah kedua saksi yang dikenal secara zahirnya dikenal dan tidak diketahui mereka ini fasik atau tidak. Artinya inti tidak pernah lihat saja, atau inti tidak pernah tahu dia ini fasik, inti nggak pernah tahu. Itu aja secara zahir. Kalau secara batin kan inti tahu betul, dan yakin betul bahwasanya dia ini orang soleh, tidak pernah maksiat sama sekali. Itu zahir batinan. Tapi kalau secara zahir, inti hanya nggak pernah nampak saja di inti. Dia ini maksiat, tapi secara batinnya inti nggak tahu apakah dia betul-betul bukan orang yang fasik atau tidak. Nah, ini adalah syarat-syarat daripada kedua saksi. Nah, syarat ini harus terpenuhi. Yang tidak disebutkan di sini apa? Al-Islam wa dzukura. Yang tidak disebutkan dalam kitab ini, tapi disebutkan dalam kitab Baijuri. Al-Islam wa dzukura. Islam dan laki-laki. Artinya perempuan nggak boleh jadi saksi, orang kafir nggak boleh jadi saksi. Khunta itu orang yang belum jelas laki-laki atau perempuan, itu dibilang khunta. Khunta dalam istilah bahasa Arab itu dibilang khunta. Dia bukan bencong, bencong beda. Kalau bencong yang kita lihat sekarang ini, itu dia jelas dia memang laki-laki tapi jadi perempuan, atau dia perempuan jadi laki-laki. Hukumnya bagaimana? Hukumnya dia laki-laki. Yang perempuan jadi laki-laki, hukumnya dia perempuan, seperti itu. Khunsa ini bukan dia ngerubah diri dari laki-laki jadi perempuan, bukan. Khunsa ini orang yang lahir dengan dua alat kelamin, itu dibilang khunsa. Ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan, dan masih belum bisa dipastikan atau masih belum jelas dia ini larinya kemana. Mau dia lari ke laki-laki atau maunya lari ke perempuan. Seperti itu. Karena tadi perempuan dikatakan perempuan bagaimana? Laki-laki bisa dikatakan laki-laki itu bagaimana? Nah, ente bilang ente laki-laki, bagaimana caranya? Ente memastikan ente laki-laki. Bagaimana? Bukan. Nah, ente memastikan ente laki-laki. Laki-laki bisa dipastikan dia laki-laki tadi karena dia punya kelamin laki-laki. Begitupun juga perempuan kayak gitu. Kayak gitu. Itu baru laki-laki, yang satu lagi baru perempuan. Bukan dari kecondongan. Bukan dari misalnya ada beberapa hal yang di perempuan ada di dia, enggak juga. Enggak juga. Makanya orang yang lahir, nah kita minta kepada Allah, kita punya anak, kita punya cucu, kita punya siapa orang yang dekat kita, jangan sampai lahir dalam keadaan seperti itu. Nah, orang yang lahir dengan dua kelamin tadi, yang artinya misalnya aktif semua, aktif, itu bagaimana? Nah, itu mati
Ada pembahasannya, bukannya nggak ada, disebutkan semua. Dilihat dulu aktifnya yang mana, dari bolnya, dari kencingnya kemana, dilihat dari ketertarikannya kemana. Itu semua ada hukumnya. Ada hukumnya. Nah, kalau dia masih belum jelas, maka dia tidak boleh. Dia tidak boleh jadi saksi. Kalau dia belum jelas dia ini laki-laki atau perempuan. Kalau udah jelas, toh dia laki-laki, baru sah dia menjadi saksi. Seperti itu. Seperti itu. Udah selesai. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Belum kita lanjut di bab yang lain. Anda lanjut bab yang biar agak banyak dikit. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak-bapak ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya? Banat, ada yang bertanya? Nggak ada? Lanjut. Az-zawj. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zawju yushtaratu fi zawji al-ikhtiyaru wa dhukuratu yakinan wa ta'yinu wa ilmu bismil mar'ati au ainiha wa an la yakuna muhriman bihajjin au umratin wa adamul muhramiyati bainahu wa bainaz zawjati bi an la takuna minal muharramati alaihi ala ta'bidi au min jihatil jam'i walau an yuwakkila ghayrahu fi qabulil nikahi lahu. Tamam. Isyaratu fi zawj. Sekarang kita bahasnya tentang az-zawj dulu. Laki-lakinya. Laki-laki ini kalau mau nikah nih apa saja yang disyaratkan nih? Maka di sini dibilang yusytaratu fi zawj, disyaratkan di dalam laki-laki tadi jika dia mau nikah. Jadi apa yang disyaratkan? Al-ikhtiyar. Ikhtiyar itu kemauan dia sendiri. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Kecuali kalau orang nggak nikah, kita paksa boleh. Kayak Sule, paksa inti. Al-ikhtiyar. Ikhtiar artinya dia ada kemauan, keinginan dari dia sendiri, tidak ada paksaan. Misalnya ada orang bilang, ente mau nikah nggak? Kalau ente nggak nikah, ente anak bunuh ente. Nah, itu tidak boleh. Seperti itu tidak boleh. Makanya syarat yang pertama harus al-ikhtiyar. Dari kemauan dia sendiri. Seperti itu. Seorang laki-laki nikah nggak harus izin orang tua. Tidak harus izin orang tua. Artinya tidak disyaratkan. Kita ini sebagai laki-laki mau nikah, disyaratkan nggak? Biar nikahnya sah harus izin sama ibu, harus izin sama bapak? Enggak disyaratkan. Tapi ente nggak ada adab sama orang tua ente. Kalau ente nggak izin sama orang tua ente, nggak ngabarin orang tua ente, nggak minta restu sama orang tua ente, nggak ada adab ente, walaupun nikah ente sah, mungkin itu tapi bukan jalan yang terbaik bagi ente. Ente bukan dapat pahala, tapi ente malah dapat dosa. Dosa bukan karena nikahnya, dosa karena ente buat orang tua marah. Seperti itu. Tapi dalam artian haruskah kita izin? Biar nikah kita sah? Tidak. Tidak. Makanya kalau orang itu kebanyakan izinnya nikahnya pas nikah yang pertama saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu nggak ada izin. Izin malah dimarahin. Kalau izin malah dimarahin. Kayak gitu. Tamam. Yushtaratu fi zawj al-ikhtiyar. Yushtaratu fi zawj al-ikhtiyar. Harus dari dia sendiri, artinya bukan paksaan. Beda paksaan sama orang tua minta dia nikah atau apa itu kan, itu beda lagi nanti. Wa dzukuratu yaqinan. Dan juga disyaratkan sebagai orang yang mau menikah itu zukurah yakinan, dia harus laki-laki betul, yakin ini laki-laki. Jangan pas udah selesai tiba-tiba perempuan. Iya. Harus yakin laki-laki, yakinan. Tadi yakinnya laki-laki itu dengan adanya alat kelamin laki-laki. Seperti itu. Maka dibilang di sini catatan kakinya nomor 1.
kharaja bidzalikal khunsa, keluar daripada laki-laki yang yakin itu khunsa. Khunsa itu apa? Khunsa tadi yang punya dua alat kelamin, laki-laki atau perempuan. Nah, orang yang punya alat kelamin laki-laki atau perempuan ini la yatasawwar an yakuna zaujan wala zauja, enggak tergambar dia. Kita masih belum bisa gambarkan dia ini mau jadi istri apa mau jadi suami. Dia ini mau jadi bapak apa mau jadi ibu. Karena dua-duanya ada. Kayak gitu. Wa inna ma yanhasir fil bunuwa wal ukhuwa. Ada. Wa dzukuratu yakinan. Wa ta'yin. Dan harus ditentukan. Kita nih misalnya Pak Haji Hamzah punya anak perempuan. Pak Haji Hamzah bilang sama ente semua, ana nikahkan anak-anak sama salah satu dari kalian. Udah, gitu aja. Pak Haji Hamzah bilang, ana nikahkan anak-anak sama salah satu dari kalian. Siapa? Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa itu. Nah, makanya harus ditakyin. Siapa namanya? Siapa orangnya? Gitu. Harus ditakyin. Wa ilmuhu bismil mar'ati au ainiha. Dan laki-laki yang mau menikah tadi, dia paling tidak tahu nama perempuan yang dia nikahin. Dia tahu. Atau boleh aja dia nggak tahu namanya, tapi dia tahu orangnya. Nah, misalnya Sule habis lagi balik dari sini, pas mau balik ke rumah, ngelihat ada orang kerudung merah lewat. Wah, terbuka hati dia mau nikah. Dia bilang sama ibunya, Bu, ana mau nikah, Bu. Kata ibu, siapa? Ana nggak tahu namanya, tapi ana tahu orang itu pakai kerudung merah, baju merah. Kayak gini, ana taunya gitu, udah. Kayak gitu juga ada masalah. Atau inti cuma tahu nama. Biasa nih kalau di Hadramut, di Yaman tahu nama saja. Siapa? Misalnya Fatimah anak siapa? Anak fulan, keluarga fulan, udah. Tapi mukanya nggak tahu, orangnya nggak tahu. Tapi tahu namanya saja. Nah, itu biasa tuh, karena di Hadramut, masih khususnya di Tarim itu, mereka di dalam menikahkan putra atau putrinya itu tidak ada nadrah. Tidak ada nadrah. Padahal nadrah itu sunnah memang. Sunnah, tapi ini udah kayak menjadi adat bagi mereka. Itu juga kekhawatiran. Karena tadi kadang sebagian orang ini minta anak orang, dengan alasan nadrah, tapi nggak jadi. Nadrah itu kan kalau ente mau lihat anak orang, ente tuh udah ada tekad yang kuat betul mau nikah sama dia. Bukannya artinya ente itu cuman mau coba-coba dulu, lihat dulu, ini dulu, nggak cocok udah tinggal, nggak usah lagi. Nah, itu aib. Perempuan tuh ketika dia bercadar, dia nutup dirinya, dia buka cadar itu hanya memang untuk sunnah Nabi, nadrah untuk nikah, udah. Itu pun dia mungkin ada sebagian terpaksa udah karena mau nikah saja. Tapi kalau ada sebagian laki-laki ini tadi, lihat sana, lihat sini, nggak cocok sini, lihat lagi ini, nggak cocok sini, lihat lagi yang ini. Oh, jadikan mainan dia, jadi dia tahu semua. Dan sebagian orang, ketika dia udah tahu nih sama perempuan ini, diumbar ke yang lain. Ana udah pernah lihat dia, biasa aja. Dia kayak gini, dia kayak gini. Nah, makanya orang Hadramut Tarim itu nggak mau kayak gitu. Kalau mau nikah ya sudah nikah. Ente tahu anak-anak, misalnya namanya siapa, ya sudah nikah saja. Nggak ada nadrah, nggak ada lihat-lihat. Nah, tapi ada cara. Kita ini kan ada cara pasti. Bagaimana cara biar memastikan kita calon perempuan itu oke, atau sesuai kriteria kita? Kita punya keluarga, kita punya ibu, kita punya saudari perempuan, kita punya bibi, Nah, saudara-saudari kita itu atau ibu kita ini, itulah yang mereka yang lihat. Kita percaya saja. Kalau menurut mereka bagus, mereka udah bilang setuju, ya sudah, insya Allah bagus. Kayak gitu, kayak gitu. Nah, kita walaupun kita ini lihat, tidak apa-apa lihat, tapi kalau ente mau lihat anak orang, ente sudah ada tekad dulu yang kuat. Jangan ente main-main, jangan ente ragu-ragu. Ada sebagian orang masalahnya kayak gitu. Ragu-ragu atau dia pengen main-main dulu, yang penting dia tahu dulu. Kalau bagus, baru sama dia, diseriusin. Nggak bagus, ya sudah. Apalagi zaman sekarang kan ada HP dan yang lainnya, dipinta dulu nomornya, diajak tempuan dulu, diajak chat-chatan dulu, diajak kenalan dulu, akhirnya nggak jadi. Nah, itu bahaya. Itu
bahaya, bahaya. Wa alla yakuna muhriman bihajjin au umrah. Dan mempelai laki-laki ini tidak dalam keadaan muhrim, tidak dalam keadaan dia ihram dengan haji ataupun umrah, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena orang yang lagi ihram dengan haji ataupun umrah nggak sah nikahnya. Kecuali setelah tahallul. Setelah tahallul boleh, paling tunggu saja, tunggu 3 hari 4 hari selesai tahallul baru nikah. Jadi yang nggak diperbolehkan itu bukan nikah di Mekah, bukan. Bukan nikah di Masjidil Haram, bukan nikah di Ka'bah, atau bukan nikah di Masjid Nabawi. Yang tidak diperbolehkan itu menikah dalam keadaan ihram dengan haji atau umrah. Itu yang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Wa adamul mahramiyati bainahu wa baina zaujah. Dan tidak ada hubungan mahram antara laki-laki tersebut wa baina zaujah dan antara istrinya, calon istrinya. Bi alla takuna minal muharramat alaihi ala tabid au min jihatil jama'. Baik itu hubungan mahramiyah itu dari segi at-ta'bid selamanya atau dari segi jama'. Ta'bid itu jadi kan kita dalam mahramiyah itu ada mahram bil ta'bid, ada mahram bil jama', ada mahram dan dengan yang lain. Nanti disebutin, kita bahas habis ini. Nah, misalnya gini. Ada mempelai laki-laki, dia mau nikah sama misalnya mempelai perempuan. Ada hubungan nggak dia mahramiyah? Nggak ada. Perempuan itu bukan ibunya. Perempuan itu bukan anaknya. Perempuan itu bukan saudari perempuannya. Perempuan itu bukan bibinya. Perempuan itu bukan anak daripada adiknya. Ya sudah, boleh dia nih. Kalau misalnya ada hubungan yang seperti itu nggak boleh. Sama seperti misalnya nikah sama istri bapak, nggak boleh. Istri bapak atau bapak nikah sama istri anak, nggak boleh. Itu mahramiyah ada tabid secara selamanya, itu nggak boleh. Atau inti nikah sama ibu bini inti, nggak boleh. Nikah sama mertua, nggak boleh. Itu ada tabid selamanya. Makanya kan nggak ada istilahnya mantan mertua, nggak ada. Mantan istri ada. Mantan suami ada, tapi mantan mertua nggak ada. Seperti itu. Atau haram dari segi jama'. Jama' itu artinya misalnya nih, ada orang nikah sama perempuan satu. Nah, pas dia nikah sama perempuan ini, taunya istrinya ini punya adik, istrinya ini punya adik. Ente naksir juga sama adiknya. Dan pada saat itu ente masih ada hubungan suami istri sama kakaknya. Nah, ente nggak boleh nikahin adiknya, nggak boleh. Kapan ente boleh nikahin adiknya? Kalau adiknya ente ceraikan atau adiknya mati. Kalau kakaknya ente ceraikan atau kakaknya mati, baru boleh ente nikahi. Gitu, baru boleh ente nikahi adiknya. Biasanya itu turun nanjang ya. Turun nanjang. Kalau bahasa Palembang itu turun nanjang tuh. Ada orang misalnya nikah sama kakaknya meninggal, adiknya masih free, masih kosong. Dia mau nikahin adiknya lagi, boleh. Dengan syarat hubungan dia sama kakaknya itu udah cerai atau kakaknya udah mati. Kalau masih hubungan suami istri, nggak boleh dia nikahin adiknya, nggak boleh. Nggak boleh orang itu nikahin dua perempuan yang saudara, itu nggak boleh. Atau nikahin keponakan sama bibinya, nggak boleh juga. Jadi inti pilih satu tuh. Makanya nikah itu pastiin, inti naksir yang mana? Adik apa kakak? Inti naksir mana? Bibi apa keponakan? Ya udah pastiin. Atau naksir mana? Anak apa emaknya? Nah, dilihat. Kayak gitu. Jadi pilih aja satu. Kayak gitu. Walahu an yuwakkila ghairahu fi qabulin nikahi lahu, dan bagi az-zauj boleh bagi dia untuk mewakilkan orang selain dia di dalam menerima nikah, di dalam qabul. Di dalam qabul. Misalnya ada orang suami laki mau nikah. Ketika dia laki itu mau nikah, dia mewakilkan ke seseorang, ente yang terima nikah. Nah, boleh tak? Boleh. Walaupun dia nggak nyoba qabul, tapi dia wakilkan ke orang untuk menerima nikahnya dia. Di sini disebutkan nih, misalnya nih, si wali bilang apa? Si wali bilang zawwajtu fulanah muwakkilaka fulanan. Aku menikahkan fulanah muwakkilaka fulanan
kepada orang yang mewakilimu, fulan misalnya, siapa namanya. Kemudian si wakil ini bilang, qabiltu nikahaha lahu, aku terima nikahnya si perempuan ini lahu, untuk laki-laki yang mewakilkan ke aku tadi. Bukan qabiltu nikahaha wa tazwijaha, udah enggak gitu aja, enggak. Tapi qabiltu nikahaha lahu. Harus ada lahunya, untuknya. Aku terima nikahnya perempuan ini lahu, untuknya. Karena kenapa? Karena dia menerima bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Dia hanya sebagai wakil saja. Sebagai wakil saja untuk menerima pernikahan. Nah, ini syarat daripada adzul. Sampai sini ada soal? Sampai sini ada soal? Habis itu kita bahas al-muharramat ala ta'bid sedikit. Ada pertanyaan nggak sampai situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Imam. Apabila ada seorang ibu masih ada saudaranya, tapi masih ada anak laki-lakinya yang mewakili dia nikah, bagaimana? Tidak bisa. Dia yang nikahin dia harus anak laki-laki, dia tidak bisa menjadi wali dari ibu. Udah kita bahas kemarin ya, yang menjadi wali ibu adalah kalau nggak ada bapak atau kakek itu saudara. Anak laki-laki boleh dia menjadi wali ibunya dengan beberapa gambar, udah kita bahas gambarannya. Kalau misalnya dia jadi hakim, misalnya anak laki-lakinya itu KUA, anak laki-lakinya KUA, ibunya mau nikah, pas banget, boleh tak? Boleh. Dia nikahin ibunya boleh, dengan syarat bukan atas nama anak, tapi atas nama KUA, gitu. Boleh aja. Nah, misalnya sekarang siapa nih yang di kayu besi ini masih mantu apa keponakan? Ustadz Tamrin? Mantu apa anak apa keponakan? Ponakan Pak Haji Hamzah. Nah, Ustadz Tamrin, masih punya ibu Ustadz Tamrin? Masih ada ibu enggak Ustadz Tamrin? Masih? Oh, udah meninggal. Nah, taruh misalnya yang lain yang lain, Ustadz Rozi misalnya di KUA. Ustadz Rozi di KUA. Ibunya mau nikah misalnya. Boleh enggak Ustadz Rozi ngangkatin? Boleh. Tapi bukan nama anak, tapi nama KUA. Atau tadi ada nanti gambar-gambarannya udah kita bahas, atau secara tidak langsung hubungan Ustadz Rozi sama ibunya ini secara tidak langsung anak dari sepupu, misalnya Abah Ustadz Rozi sama ibunya nikah sepupuan, ada gambarannya, anak-anak agak lupa dikit. Pokoknya ada gambarannya di kitab ini, 3 gambaran kalau nggak salah. Boleh seorang anak itu nikahin ibunya, seperti ini. Ada lagi pertanyaan? Ya. Jika setelah selesai jadi saksinya ketahuan fasiknya, maka bagaimana nikahnya? Kedua, ketahuan, nanti ada lagi. Kalau dia ketahuan adalahnya, maka sah nikahnya. Kan di sini bilang kalau dia fa in tabayyana fisquhu tabayyana butlanun nikah. Tapi ini untuk orang yang masturul adalah. Mastur adalah itu artinya kita tidak tahu pasti dia ini betul-betul adil atau tidak. Secara zohir aja, yang penting kita nggak pernah dengar dia ini minum, nggak pernah dengar dia ini zina, kita nggak pernah lihat itu. Tapi kan belum artinya nggak pernah lihat, bukan artinya dia bukan orang fasik. Bisa jadi dia fasik, karena kita aja nggak pernah lihat. Nah, kalau dia yang menjadi saksi, kalau setelah dia nikah bahwasannya jelas dia ini fasiknya, baru tampak dia ini orang yang sering minum khamar misalnya, nggak sah dia jadi saksi. Kalau dia nggak jadi saksi nggak sah, berarti nggak sah juga artinya nikahnya. Nah, berbeda dengan orang yang memang secara zohir batin ini orang adil, ini orang adil, ini orang betul-betul adil. Nah, ketika dia ngangkatin, dia adil udah. Dia betul-betul orang yang adil udah, dia nggak maksiat sama sekali, kita tahu itu secara zahir, secara batin.
Habis itu berlangsung sebulan 2 bulan, tiba-tiba dia maksiat terjerumus, ya namanya orang ya, sah nggak nikahnya? Sah tetap. Sah tetap. Ya namanya orang yaga fil ma'asi, jatuh ke maksiat itu bisa siapa saja, bukan hanya orang biasa saja, orang alim juga bisa maksiat, orang soleh juga bisa terjerumus daripada maksiat. Kita ini semuanya bukan maksum, tapi kita ini insya Allah bisa jadi orang yang dijaga. Ada yang maksum, ada yang dijaga oleh Allah. Sebagai wali-wali itu mereka nggak maksiat, tapi bukan maksum. Artinya nggak mustahil, tapi mereka mahfud, dijaga oleh Allah. Sehingga mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau melihat ibarat yang ada dalam kitab ini, dari syaratnya saksi, di sini tidak ada syarat untuk diibarat dalam kitab ini. Tidak disebutkan tentang kehadirannya seorang saksi. Hanya diantaranya balil, aklu, hurriyah, adalah, muru'ah, qaulu sami'an basira. Dan bagaimana seperti era sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, mereka hadir hanya lewat layar. Saksinya hadir hanya lewat layar. Seperti yang terjadi di perkotaan dan seterusnya, itu ada beberapa kasus yang pernah Al-Fakir juga ditanyakan. Itu ketika ada pernikahan saksi itu lewat itu. Mengingat dalam kitab ini tidak ada ibarat yang sore tentang kehadirannya Saksi. Kalau menurut dalam ibarat dalam kitab ini. Nah, bagaimana ketika saksi itu melihat, mendengar, tapi melihat dan mendengarnya bukan dengan cara hadir, hanya melihat dan mendengar lewat televisi dari HP 3G dan seterusnya. Tamam. Kalau hukum pasti dengan alat-alat teknologi sekarang ini, Ana juga masih belum bisa mastiin apakah dikatakan sah atau tidak tahu Ana. Tapi di Baijuri itu disyaratkan hudurul wali. Walaupun di sini nggak ada, tapi di sini disebut. Kita disyaratkan di dalam nikah itu hudurus syahidin, syahidin, bukan hudurus syahidin. Hadirnya 2 saksi. Harus ada hadirnya 2 saksi. Ini sebenarnya pembahasan ini bukannya nggak dibahas. Ada di dalam istilah, dalam kata atau istilah ilmu sekarang ini disebut dengan fiqhun nawazil. Fiqhun nawazil itu fikih atau hukum-hukum yang adanya di zaman sekarang ini, itu dibahas semuanya oleh para ulama, itu dibahas. Tapi tadi Ana belum pernah baca di dalam permasalahan ini, Ana tidak baca, makanya Ana belum bisa jawab apakah dia ini sah atau tidak. Tapi kalau di nas Baijuri hudurus syahidin, nas di Baijuri ini disebutkan di sini, wa inna magaddara syarih al hudur fi syahidin dunal wali ma'annahu la budda min hudurihi aidha. Wal maksud minhuma mujarrad hudurihima. Jadi yang dimaksud daripada hudur ya sudah datangnya mereka saja. Ya kan, kalau syahid itu kan nggak perlu dia untuk akad. Kalau wali itu kan hadir pasti karena dia ngakatin. Kalau wali apa? Kalau syahid saksi apa fungsinya? Fungsinya dia cuma hadir. Fungsinya dia cuma hadir saja, hadir ngelihat. Dia nggak ada istilahnya dia mau ngakatin orang atau dia ini enggak. Fungsi dia hadir. Nah, tapi kalau di dalam ibadat ini hudur, hadir. Tapi apakah hudur itu bisa kita artikan dengan harus tatap muka, atau hudur itu juga bisa kita pastikan dengan dia teleponan atau apa kayak Zoom, via Zoom? Allah, Ana mau memastikan hukumnya boleh atau tidak boleh, karena Ana masih nihil dalam hal ini, Ana belum bisa mastiin dulu. Ana belum bisa mastiin. Nanti insya Allah kita baca, bulan depan kita kaji. Seperti itu. Barusan yang antum baca ibarat di Baijuri itu ada hukum syahid, sementara walinya ya di situ. Ayat antum baca tadi Baijuri. Wa inna ma gaddara syari al hudur fi syahidin dunal wali ma'annahu la budda min hudurihi aidha. Artinya bukan dunal wali ma'an. Jadi ini dia cuman ngomongkan syahidnya harus hadir, tapi walinya nggak disebut. Bukan artinya walinya nggak disebut nggak wajib hadir, enggak.
Kenapa? Karena wali itu udah pasti hadir, karena wali hadir untuk ngangkatin. Jadi nggak perlu disebut lagi. Nah, makanya disebut lagi. Itu bukan dunal wali, itu bukan yang dimaksud, itu bukan walinya dia mesti hadir. Dunal wali ma'annahu la budda min hudurihi aidha. Dunal wali ma'annahu beserta dengan itu la budda harus juga min hudurihi huduril wali. Ya gitu. Nah, tapi yang antum tanya itu penting memang. Yang antum tanya itu penting dan ada hukumnya. Udah ada dibahas sah atau tidak, tapi ana belum baca aja, belum sempat baca itu. Ada hukumnya apakah seorang wali atau saksi nikah dari apa namanya via Zoom atau apa, lihat dia apakah sah atau tidak. Nah, ya, makanya ana nggak bisa mastiin, ana nggak berani jawab. Ana nggak berani jawab, nanti insya Allah bulan depan kita jawab baru masalah ini. Ada lagi pertanyaan? Adal. Yang hadir mau nanya, silahkan. Masalah saksi, masalah apa?